Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita akan mendengarkan renungan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur perlindungan-Mu nyata buat kami. Kau selalu menyertai kami. Sekarang kami mau mendengarkan renungan hari ini. Biar melalui makanan rohani ini, roh kami semakin aktif. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini judul renungan saya adalah Aktifkan Rohmu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, yaitu unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia, meliputi pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak. Dengan pikirannya, manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya, manusia dapat mengasihi. Dengan kehendaknya, manusia dapat memilih. Dan apa itu roh? Menurut Dr. James R. Graham, roh manusia adalah tempat aktivitas Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa firman Tuhan sulit ditangkap dan diterima oleh seseorang? Mengapa hal-hal yang berhubungan untuk tubuh dan jiwa lebih mudah ditangkap dan diterima, tetapi firman Tuhan itu sulit? Karena firman Tuhan adalah makanan yang harus masuk ke dalam roh manusia. Untuk supaya masuk ke dalam roh manusia, kita harus aktifkan roh itu. Saya membaca artikel yang berkata seperti ini. Setan tahu bahwa dia menguasai fisik dan jiwa manusia. Setan tidak takut jika manusia pergi ke gereja. Setan tahu bahwa korban-korbannya adalah roh-roh manusia yang tidak connect dengan Roh Kudus. Jadi, selama roh manusia tidak connect dengan Roh Kudus, walaupun aktif di gereja, maka setan senang. Pagi ini, renungan ini mengingatkan kembali, aktifkan rohmu. Ketika rohmu aktif bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 26. Sehingga ketika Pak Gembala mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan, di mana sekarang Pak Gembala mengajarkan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, maka roh kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus untuk diajar. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Roh Kudus bekerjalah di hati setiap orang yang mengaktifkan rohnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktifkan rohmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.